Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Abraham Matupang dengan NIM 0805 1382 42 99 dari kelas L1. Jadi pada video kali ini saya akan membuat pengolahan data tentang perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai itu sendiri merupakan batas antara lautan dan daratan. Ada pula yang berkaitan dengan perubahan garis pantai, itu ada abrasi, erosi, dan akresi. Nah, kalau abrasi itu sendiri itu merupakan perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh tumburan gelombang-gelombang sehingga garis-garis pantai tersebut berubah. Kemudian ada erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang biasanya diakibatkan oleh kondisi alam. Kemudian ada juga akresi. Akresi itu merupakan penambahan daratan. Biasanya ini terjadi akibat sedimentasi. Berikutnya kita masuk ke dalam pengolahan data. Pertama kita masuk ke web USGS untuk mendownload datanya. Nah, jika udah masuk USGS, pilih pulau yang sudah sesuai dengan pilihan kita. Contohnya ini pulau saya, Pulau Gam. Jadi langkah berikutnya itu kita menandai pulaunya. Nah, kalau bisa kita buat bentuk kotak. Nah, yang namanya perubahan garis pantai itu harus di pinggir. Jadi kalau bisa untuk mengambil wilayahnya seperti ini. Lalu kita ke tanggal. Nah, untuk tanggal ini disarankan minimal 5 tahun jaraknya. Jadi contohnya satu itu di 2018 dan satu lagi di 2023. Nah, kalau untuk mengambil data yang di tahun 2018, dia harus seperti ini. Jadi di bulan 1 tanggal 1 2018 sama di bulan 12 tanggal 1 2018. Kemudian ke cloud cover itu diubah menjadi di bawah 20%. Kemudian ke dataset. Kemudian ke dataset, pilih yang Landsat. Pilih Landsat Collection level 2 dan Landsat 8. Kemudian result. Nah, ini untuk data pertanyaan di tahun 2018. Cari yang mendekati adanya garis pantai, contohnya ini. Nah, ini udah sesuai dengan kriteria garis pantai. Jadi cara mendownloadnya itu kita klik yang ini, lalu kita ke product option, lalu kita download. Nah, jadi karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu lagi mendownload. Begitu juga di tahun 2023 itu halnya sama. Kita hanya mengubah di data range, kita ubah di tanggal kita ubah di 2023. Bulan 12 tanggal 1 2023, lalu kita result juga. Nah, ini untuk peta di tahun 2023 udah dapat, dan pastikan kita download yang sama seperti tahun 2018 tadi. Contohnya yang ini, kita klik yang ini, kita product option lalu download. Untuk download cukup seperti itu. Lalu kita sekarang ke pengolahan data. Kita masuk ke ArcGIS. Berikutnya kita klik file, add data, lalu kita pilih yang ini, LC08. Kita pilih add, lalu kita cari band 3 dan band 8. Band 3
band 3 dan band 6 maksudnya. Lalu kita add, kita tunggu. Nah, jika udah muncul seperti ini, lalu kita add lagi, klik file, add data. Nah, kita add yang di tahun 2023 juga, sama di band 3 sama band 8, band 6 maksudnya. Lalu kita add. Nah, ini bisa kita ubah namanya menjadi band 3 tahun band 3 tahun 2023. Band 3 2023. Nah, jadi untuk ya, jadi berikutnya itu kita pilih rectangle, lalu kita rectangle bagian garis pantai yang mau kita buat. Di sini, saya di sini. Jadi kalau udah seperti ini, berikutnya kita ke Windows, kita Match Analyze, lalu kita lakukan proses clip. Jadi pastikan semua band-band ini di klip yang ini, band 6 2023 kita klip. Band 3 2018 kita klip, dan band 6 2018 kita klip juga. Nah, jika klipnya udah selesai, lanjut kita ke search, kita cari raster kalkulator. Kita pilih ini, raster kalkulator spatial analysis. Lalu kita masukin rumusnya, itu kita float. Kita klik 2 kali float. Terus pertama kita masukin 2018 dulu, klip band 3 2018, kemudian dikurang klip band 6 2018, lalu pindahin, dibagi, kita float lagi, kita masukin band 3 2018, kemudian ditambah band 6 2018, lalu kita output rasternya. Kita buat terserah namanya, kita Tenggarpan. Ini kita masukin namanya MNDWI 2018. Kemudian kita save, lalu kita OK. Nah, jadi tunggu prosesnya yang selesai. Nah, untuk prosesnya, jika prosesnya sudah selesai, kita lanjut lagi. Kita lakukan pada yang 2023 juga. Caranya mudah, kita sama saja, kita klik float 2 kali, klip band sekarang untuk yang 2023 klip band B3 tahun 2023, kemudian dikurang band 6, kemudian kita pindah ruas, kemudian kita bagi, kita klik float lagi, kita klik lagi band 3 2023, kemudian ditambah band 6 2023.
output raster kita masukin MNDWI 2023, kemudian kita save, kita oke. Kita tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Kita lanjut lagi, kita ke search lagi, kita lagi ke raster kalkulator, tapi ini rumusnya berbeda. Kita klik count. Pertama kita count dulu yang MNDWI 2018, kita klik yang ini, kemudian kita klik 0, kita pindahkan 1,0. Kita buat namanya count 2018. Kita save, lalu kita oke. Tunggu prosesnya hingga selesai lagi. Nah, untuk prosesnya sudah selesai, kita ke search lagi. Kita lakukan hal yang sama untuk di MNDWI 2023. Count MNDWI 2023 kurang dari sama dengan 0, kita pindah 1,0. Dua raster kita masukin count 2023, lalu kita save, kita klik OK. Nah, jadi untuk prosesnya sudah selesai, kemudian kita unchecklist semua ini. Nah, jika udah seperti ini, kita klik search, kita klik raster to polygon. Untuk raster kita masukin yang 2018, kemudian simplify ini kita unchecklist, lalu kita klik OK. Ditunggu prosesnya hingga selesai. Lalu kita klik lagi hal yang sama. Kalau yang dari 2018, kita sekarang masukin yang 2023. Ini kita unchecklist, lalu kita oke. Nah, ini udah selesai ya. Kita klik search, kita cari future to line, future to line. Lanjut, ini untuk count 2000 raster. Oke, ini terus kita ini masukin 100 future to line. Lalu ini bisa kita ubah juga, atau kita langsung oke kan. Tunggu proses selesai, baru lanjut lagi. Kita klik lagi search future to line, lalu masuk. Kalau tadi 2023, sekarang yang 2018 nya ini kita ubah jadi 100 meter. Kita oke lagi. Nah, ini hasilnya udah tampak. Jadi kita lanjut lagi. Jadi kalau udah namanya udah diubah, lalu untuk pertanyaan ini bisa kita perbesar. Baru ini bisa kita unchecklist. Nah, jadi sisa yang ini. Jadi untuk langkah pertama itu kita ubah dulu yang di wilayah 2018. Nah, caranya itu kita ke editor, kita start editing, kita oke.
Jadi kita hapus yang tidak perlu dan kita hanya menyisakan bagian yang ini saja, garisnya saja. Jadi kita hapus, sisakan bagian di pinggirnya saja. Nah, jadi untuk proses penghapusan itu selesai. Jadi kita menyisakan garis pantainya saja. Lalu kita editor, stop editing, lalu kita klik yes. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama di wilayah 2023. Nah, untuk wilayah 2018 bisa kita checklist, 2023 kita checklist. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang di wilayah 2018, untuk menghapus yang tidak perlu dan hanya misalkan bagian pinggirnya, bagian garis pantainya saja. Nah, jadi untuk udah selesai, kemudian kita editor, kita save stop, lalu kita stop. Nah, lalu bisa kita checklist keduanya. Nah, berikutnya itu bisa kita klik 2 kali pada salah satu wilayah ini. Kita klik 2 kali. Maksudnya kita terus kita klik open attribute table. Nah, kita pilih yang ini, kita pilih yang add field, dan ini kita bebas memberi nama apa, dan kita yes. Lalu pada yang ini kita klik, lalu kita klik 2 kali. Selanjutnya itu kita pilih calculate geometry, kita yes. Ini length, use coordinate meters, dan lalu kita klik OK, yes. Nah, maka ini udah otomatis. Kalau tadi selanjutnya kita buat juga di tahun 2018. Kita open attribute table, kemudian kita add field, lalu kita garpan 2018. Oke, kita geser ke samping, kita klik kalkulator, calculate geometry, yes. Oke, yes, yes. Nah, itu ini untuk proses selesai. Jadi langkah saja itu kita ke proses layout. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya itu kita klik base map, kita add base map, lalu kita pilih yang jari, lalu add. Jadi tunggu sampai peta base mapnya muncul. Nah, ini untuk base mapnya udah muncul. Jadi itu langkah selanjutnya itu kita layout, kita klik file, page and present up, A4, kita klik landscape, lalu kita klik OK, lalu kita klik yang layout view. Nah, karena ini masih terdapat ini, maka perlu kita zoom. Ini untuk datanya ini udah ada. Jadi selanjutnya kita lakukan layout seperti biasa. Nah, tapi sebelum itu saya kesini akan menjelaskan mengenai garis-garis yang ini. Jadi pada garis merah ini merupakan garis pantai pada tahun 2018, di mana pada garis ini itu masih terdapat garis yang semula, di mana belum ada penambahan. Nah, tetapi pada tahun 2023 ini sudah ada penambahan daratan, di mana yang dinamakan itu akresi. Nah, akresi ini bisa disebabkan oleh pengaruh sedimentasi ataupun
penambahan daratan lainnya. Baik, berikutnya kita ke proses layout. Nah, ini jadi untuk proses layout itu udah selesai. Jadi untuk simpannya kita klik file, kita klik export map. Nah, lalu kita simpan dengan sesuai keinginan kita, gambar. Lalu kita klik save. Nah, jadi untuk kesimpulan pada praktikum kali ini adalah perubahan garis pantai itu merupakan batas antara wilayah daratan dan perairan. Jadi kalau abrasi tadi itu pengikisan tanah atau pengurangan daratan, ada pula akresi. Jadi perubahan garis pantai ini bisa kita gunakan untuk mengetahui apa yang terjadi pada garis pantai tersebut, apakah dia terjadi akresi atau penambahan daratan ataupun erosi atau pengurangan daratan. Untuk kesimpulan, untuk saran tidak ada. Mungkin untuk asisten lebih lagi untuk mengajar praktikan mungkin merasa kebingungan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.